Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan. Saya dari Universitas Pamulang Serang, Prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan materi struktur dan cacat kristal. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan struktur dan cacat kristal. Apa saja tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini untuk memahami struktur kristal, kemudian menganalisis parameter kisi, kemudian memahami konsep cacat kristal, kemudian menghitung dan menganalisis energi cacat, kemudian menyelesaikan masalah terkait struktur dan cacat kristal. Pengertian kristal. Kristal merupakan susunan atom-atom yang teratur dalam ruang 3 dimensi. Keteraturan susunan tersebut terjadi karena kondisi geometris yang harus memenuhi adanya ikatan atom yang berarah dan susunan yang rapat. Pengertian cacat kristal. Kristal yang sempurna adalah kristal yang susunan atomnya seluruhnya teratur mengikuti susunan atom dalam kristal pola tertentu. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat atau ketidaksempurnaan susunan atom dalam kristal. Cacat dapat terjadi karena adanya solidifikasi atau pendinginan ataupun akibat dari luar. Contoh, struktur kisi kubus sederhana atau simple kubik. Kubus berpusat badan atau body centered kubik. Dan kubus berpusat muka atau fact continent kubik atau FCC. Sistem kristal kubik ini dapat dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu kubus sederhana. Yang ini kubus sederhana. Pada bentuk kubus sederhana, masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut pojoknya. Pada kubus BCC, masing-masing terdapat satu atom pada pojok kubus dan terdapat satu atom pusat kubus yang ditunjukkan dengan warna biru. Kemudian FCC. Pada kubus FCC, selain terdapat masing-masing satu atom pada semua pojok kubus, juga cacat titik, yaitu adanya atom yang hilang atau terdapat sisipan atom asing dalam kisi. Kekosongan, interstitial, dan subtitional atau cacat Schottky dan cacat Frenkel. Cacat lowongan. Cacat lowongan adalah cacat yang diakibatkan satu atom hilang dan tempatnya menjadi kosong atau tidak terisi, sehingga memudahkan atom untuk berpindah tempat atau difusi. Ketika atom hilang atau ion yang hilang, terjadi cacat lowongan, sehingga mengakibatkan keacakan keseluruhan atom atau entropi material meningkat, sehingga meningkatkan stabilitas termodinamika dari bahan kristal. Cacat lowongan memainkan peran penting dalam menentukan laju perpindahan atom atau ion dalam bahan padat, terutama di logam murni.
Semua bahan kristal memiliki cacat lowongan yang terjadi pada logam dan paduannya selama pembekuan pada suhu tinggi atau sebagai konsekuensi dari kerusakan radiasi. Pada suhu kamar kurang lebih 298 derajat Kelvin, konsentrasi lowongan kecil, tetapi konsentrasinya meningkat secara eksponensial dengan naiknya suhu. Cacat lowongan. Di sini NV adalah jumlah lowongan per cm kubik. N adalah jumlah atom per cm kubik. QV ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 mol lowongan dalam joule per mol atau kalori per mol. R adalah konstanta gas yaitu 8,314 joule per mol. K sama dengan 1987 kalori per mol. KT adalah suhu mutlak dalam derajat Kelvin. Cacat penyisipan. Cacat penyisipan (intertrial defects) adalah cacat yang diakibatkan satu atom atau ion asing yang memasuki di rongga antar atom. Atom atau ion interstisial meskipun jauh lebih kecil dari atom atau ion yang terletak pada titik-titik risi, tetapi masih lebih besar dari rongga yang mereka tempati, sehingga kristal sekitarnya terkompresi dan tertorisi. Atom karbon biasanya sengaja ditambahkan ke besi untuk memproduksi baja. Untuk konsentrasi kecil, atom karbon menempati rongga interstitial dalam struktur kristal besi, sehingga menimbulkan stres di wilayah lokal dari kristal di sekitarnya. Penambahan atom interstitial adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan kekuatan bahan logam. Jumlah atom atau ion interstitial dalam struktur kristal tetap hampir konstan walaupun suhunya berubah. Cacat penggantian atom atau substitusi. Cacat penggantian atom adalah cacat yang diakibatkan suatu atom diganti oleh atom lain yang diameternya lebih kecil atau lebih besar. Atom atau ion substitusi menempati lokasi kisi normal. Atom atau ion substitusi dapat lebih kecil atau lebih besar dari atom atau ion normal dalam struktur kristal, sehingga mengubah jarak intratomik sekitarnya. Cacat substitusi kadang-kadang disengaja sebagai pengotor atau sebagai tambahan paduan dan jumlah cacat substitusi relatif independen dari suhu. Atom substitusi dapat meningkatkan kekuatan bahan logam. Contoh-contoh cacat substitusi antara lain atom fosfor, atom boron dimasukkan ke dalam Si, menambahkan tembaga ke dalam nikel, kemudian menambahkan Mg0 ke dalam Ni0.
Nah, ini adalah cacat penggantian atom atau substitutional defect. Cacat penggantian atom atau substitusi adalah cacat yang diakibatkan suatu atom yang diganti oleh atom lain, yang diakibatkan diganti oleh atom lain yang diameternya lebih kecil atau lebih besar. Nah, seperti ini. Atom atau ion substitusi menempati lokasi kisi normal. Atom atau ion dapat lebih kecil atau lebih besar. Ini adalah ciri-cirinya ya. Contoh cacat penggantian atom. Cacat substitusi kadang-kadang disengaja sebagai pengotor atau sebagai tambahan paduan. Dan jumlahnya cacat substitusi relatif independen dari suhu. Atom substitusi dapat meningkatkan kekuatan pada bagian-bagian logam ini. Cacat Frenkel dan cacat Schottky. Cacat Frenkel adalah sepasang lowongan interstitial terbentuk ketika sebuah ion melompat meninggalkan lowongan dari titik kisi normal ke tempat interstitial. Cacat Frenkel biasanya berhubungan dengan bahan ionik, tetapi dapat terjadi pada logam dan bahan kovalen. Cacat Schottky adalah khusus untuk bahan ionik dan umumnya ditemukan dalam banyak bahan keramik. Ketika lowongan terjadi pada bahan terikat ionik, sejumlah anion dan kation harus hilang dari posisi atom. Biasa jika netralitas listrik dipertahankan. Sebagai contoh, salah satu lowongan magnesium 2 plus dan satu lowongan O2- di MgO merupakan pasangan Schottky. Nah, ini adalah cacat Frenkel atau cacat Schottky. Jadi, cacat Frenkel biasanya berhubungan dengan bahan ionik, tetapi dapat terjadi pada logam dan bahan kovalen. Nah, di sini adalah cacat Frenkel dan cacat Schottky. Jadi ketika lowongan terjadi pada bahan terikat ionik, nah sejumlah atom atau sejumlah anion dan kation harus hilang dari posisi atom. Cacat garis atau dislokasi. Cacat garis atau sering disebut dislokasi adalah cacat linier atau cacat satu dimensi di sekitar beberapa atom yang sejajar. Ada beberapa jenis cacat garis di sini. Cacat dislokasi antara lain adalah ada cacat dislokasi sisi atau edge discollection. Terus ada cacat dislokasi ulir.
atau screw dislocation. Kemudian ada dislokasi campuran atau mixed dislocation. Nah, besar dan arah cacat kisi pada dislokasi itu dinyatakan dengan vektor geser atau Burgers vektor yang diberi simbol B. Panjang vektor Burgers adalah jarak antara bidang atau interplanar spacing, yaitu jarak antara dua bidang paralel yang berdekatan dari atom dengan indeks Miller sama. Oke, saya akan menjelaskan dislokasi sisi. Dislokasi sisi atau edge dislocation. Dislokasi sisi ini dapat digambarkan sebagai tambahan setengah bidang atom dalam struktur kristal. Vektor gesernya tegak lurus satu pada garis dislokasi. Nah, di sekitar dislokasi ini garis terdapat daerah yang mengalami tekanan atau tegangan, sehingga terdapat energi tambahan sepanjang dislokasi tersebut. Ya, selanjutnya yaitu vektor geser atau Burger vektor. Vektor geser atau Burger vektor adalah jarak geser atom di sekitar dislokasi yang diberi simbol B. Ini termasuk cacat dislokasi sisi atau edge dislocation. Jadi cacat dislokasi ini vektor gesernya tegak lurus. Nah, ada di sini pada garis dislokasi. Di sekitar dislokasi garis terdapat daerah yang mengalami tekanan dan tegangan. Nah, ini sehingga terdapat energi tambahan sepanjang dislokasi tersebut. Area sini. Vektor geser adalah jarak geser atom di sekitar dislokasi yang diberi simbol B. Nah, ini jaraknya nih adalah vektor geser. Selanjutnya dislokasi ulir atau screw dislocation. Dislocation ulir atau screw dislocation adalah cacat kristal menyerupai spiral dengan garis cacat sepanjang sumbu ulir. Vektor gesernya sejajar dengan garis cacat.
Atom-atom di sekitar dislokasi ulir mengalami gaya geser. Nah, oleh karena itu, terdapat energi tambahan di sekitar dislokasi tersebut. Garis dislokasi memanjang sepanjang garis AB. Posisi atom di atas bidang slip yang ditunjuk oleh lingkaran terbuka. Di bawah lingkaran padat. Dislokasi ulir atau screw dislocation. Dislokasi ulir adalah cacat kristal menyerupai spiral. Nah, ini adalah cacat dislokasi ulir. Vektor gesernya sejajar dengan garis cacat. Jadi atom-atom di sekitar dislokasi ulir mengalami gaya geser. Nah, ini nih, perubahan geseran ini. Garis dislokasi memanjang sepanjang garis AB dari A ke B memanjang. Dislokasi campuran atau mixed discretion. Jadi dislokasi campuran ini kebanyakan dislokasi yang ditemukan dalam bahan kristal. Jadi gabungan antar dislokasi sisi dan dislokasi ulir. Pada titik A terjadi dislokasi ulir murni, pada titik B terjadi dislokasi sisi murni. Nah, untuk daerah di antara pada kelengkungan garis dislokasi ini, karakter dislokasi adalah campuran dislokasi ulir dan dislokasi sisi. Oke, ini tadi yang dijelaskan dislokasi campuran atau mixed dislocation. Jadi ini pada titik A yang ini terjadi dislokasi ulir murni. Lalu kemudian pada titik B ini terjadi dislokasi sisi murni. Selanjutnya adalah tergelincir atau slip. Dislokasi sisi yang dikenai tegangan geser. Nah, ini yang bertindak sejajar dengan vektor Burgers dan tegak lurus terhadap garis dislokasi. Nah, dalam gambar ini, dislokasi sisi ini merambat dalam arah berlawanan. Jadi, posisi tergelincirnya ini ada di sini. Tegangan yang diperlukan untuk memindahkan dislokasi ini dari satu lokasi kesetimbangan dinyatakan dalam persamaan ini, Perales-Narborough. Nah, di mana T ini adalah tegangan geser yang dibutuhkan untuk memindahkan dislokasi. Kemudian D yang ini adalah jarak
interplanar antara bidang tergelincir yang berdekatan. Kemudian B yang ini adalah besarnya vektor Burgers. C dan K ini adalah konstanta. Konstanta sebuah material tertentu. Kemudian cacat permukaan eksternal. Nah, salah satu batas-batas yang paling jelas adalah permukaan eksternal, yaitu sepanjang struktur kristal berakhir. Atom permukaan ini tidak terikat pada jumlah maksimum tetangga terdekat dan berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan atom di posisi internal. Kemudian ikatan atom ini permukaannya yang tidak penuh menimbulkan energi permukaan yang dinyatakan dalam satuan energi persatuan luas atau joule meter per kuadrat. Nah, misalnya ini untuk cacat permukaan yaitu untuk cairan membentuk bola sehingga tetesan memiliki luas minimum. Tetapi hal ini tidak memungkin dengan pendataan yang mekanis kaku sehingga dapat menimbulkan cacat permukaan eksternal. Selanjutnya, cacat batas butir atau grain boundaries. Batas butir adalah batas yang memisahkan dua butir kecil atau kristal yang memiliki orientasi kristalografi yang berbeda dalam bahan polikristalin. Nah, tidak cocokan ini orientasi sedikit dalam beberapa derajat, maka disebut sudut salah orientasi, dilambangkan alfa. Atom yang terikat kurang teratur sepanjang batas butir. Nah, ini misalnya sudut ikatan lebih panjang, maka menimbulkan energi batas antar muka, nah yang besarnya dari tingkat salah orientasi. Total energi antar muka lebih rendah dalam bahan besar atau kasar yang dibandingkan dalam bahan yang halus. Kemudian cacat batas fase dan cacat batas kembar. Nah, cacat batas fase atau disebut phase boundaries. Nah, di sini saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri cacat batas fasa yaitu cacat batas fasa biasanya terjadi pada bahan multipas, di mana fase yang berbeda-beda pada setiap sisi dari batas. Selanjutnya, masing-masing tahapan pokok memiliki karakteristik fisik dan kimia tersendiri. Nah, berbeda-beda, memiliki karakteristik sendiri. Kemudian batas-batas fase memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik. Jadi batas-batasnya ini menentukan karakteristik mekanik untuk paduan logamnya itu. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri cacat batas kembar. Batas kembar twin boundaries. Yang pertama, batas kembar adalah
tipe khusus dari batas butir. Nah, di mana ada simetri cermin, cermin kisi tertentu, yaitu atom pada satu sisi perbatasan berbeda di posisi cermin dari atom sisi lain. Nah, di sini digambar diperjelaskan seperti ini. Ada batas cerminnya ini. Batas kembar adalah hasil dari perpindahan atom yang dihasilkan dari gaya geser mekanik. Nah, ini perbedaan perpindahan gaya geser. Batas kembar adalah hasil dari perpindahan atom yang dihasilkan dari gaya geser mekanik dan juga selama perlakuan panas anil diikuti deformasi. Sifat-sifat mekanik melalui kontrol proses slip. Setiap cacat dalam kristal menimbulkan energi internal di lokasi cacat. Energi lokal meningkat karena atom dekat cacat akan dipaksa terlalu dekat bersama-sama atau kompresi, atau dipaksa terlalu jauh atau tegangan. Nah, sebuah dislokasi dalam kristal logam dapat bergerak dengan mudah melalui kristal jika perubahan tegangan geser sama dengan tegangan geser kritis. Mekanisme yang menghambat gerak dislokasi membuat logam lebih kuat. Dengan demikian, kita dapat mengontrol kekuatan dari bahan logam dengan mengontrol jumlah dan jenis ketidaksempurnaan. Karena gerakan dislokasi ini relatif lebih mudah dengan logam dan paduan, maka mekanisme ini biasanya bekerja terbaik untuk bahan logam, yaitu kekuatan keramik dalam tegangan dan pada suhu rendah ditentukan oleh tingkat porositas atau adanya lubang kecil. Kemudian polimer sering terbentuk amorf sehingga peran dislokasi ini sangat sedikit dalam perilaku mekanik mereka. Pengerasan strain. Apa sih pengerasan strain itu? Nah, pengerasan strain ini atau disebut regangan ya, adalah mekanisme meningkatkan kekuatan bahan oleh deformasi. Tegangan yang lebih tinggi diperlukan untuk menjaga bergeraknya dislokasi kedua sehingga logam akan menjadi lebih kuat. Peningkatan jumlah dislokasi ini lebih lanjut untuk meningkatkan kekuatan material. Karena ini meningkatkan kerapatan antara dislokasi karena menyebabkan gerakan dislokasi ini berhenti. Kerapatan dislokasi dapat dikurangi secara substansial dengan memasukkan bahan logam untuk yang suhu relatif tinggi di bawah suhu leleh ya, di bawah suhu leleh dan mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perlakuan panas ini dikenal sebagai anil dan digunakan untuk memberikan duktilitas untuk bahan logam. Dengan demikian, mengendalikan kerapatan ini diskolasi merupakan cara penting untuk mengendalikan kekuatan dan duktilitas logam dan paduan. Penguatan larutan solid. Sebuah larutan padat terbentuk ketika atom atau ion dari unsur atau senyawa tamu
berasimilasi sepenuhnya ke dalam struktur kristal dari material tuan rumah. Nah, jika dislokasi A bergerak ke kiri, akan menemui cacat kristal yang disebabkan oleh cacat titik. Tegangan yang lebih tinggi diperlukan untuk melanjutkan slip dislokasi. Dengan sengaja memasukkan atom substitusi atau interstitial akan menyebabkan pengaturan solid solusi. Nah, mekanisme ini menjelaskan baja karbon biasanya lebih kuat dari Fe murni atau besi murni. Paduan tembaga yang mengandung konsentrasi kecil jauh lebih kuat daripada Cu murni atau tembaga biasa. Selanjutnya pergeseran ukuran grain. Cacat permukaan seperti batas, butir dapat mengganggu susunan atom dalam bahan kristal. Nah, jika dislokasi B ini bergerak ke kanan, akan menemui batas butir sehingga akan dicegah. Jika dislokasi B bergerak ke kanan, akan menemui batas butir sehingga akan dicegah. Sekarang masuk ke dalam contoh soal. Hitung konsentrasi lowongan di tembaga Cu pada suhu kamar di 25 derajat Celcius. Nah, kemudian tembaga memiliki sel satuan FCC dengan jumlah atom 4 dan panjang kisi sebesar sekian. 0,36151 nm. Asumsikan bahwa diperlukan energi 20.000 kalori untuk menghasilkan 1 mol lowongan di tembaga. Penyelesaiannya seperti ini. Jumlah atom-atom tembaga per centimeter kubik. Nah, di sini kan atom memiliki 4. Kemudian kita cari atom persatuannya itu. Jadi 4 atom dibagi dengan jumlahnya ini, panjang kisinya ini sebesar 3,6151 dikali 10 pangkat min 8 cm kubik. Dengan dihasilkan sebesar 8.466 dikali 10 pangkat 22 koper atom second per centimeter kubik. Kemudian kita cari apa yang dipertanyakan. Saat menghasilkan 1 mol lowongan tembaga dengan rumus NV sama dengan NXP Q per RT. Nah, NV ini adalah jumlah lowongan per centimeter kubik yang harus kita cari. Kemudian N di sini adalah jumlah atom per centimeter kubik yang kita dapat tadi di sini di atas yang pertama. Kemudian QV ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 mol lowongan. Di sini kita tetapkan ada di sini 10 pangkat 22. Kemudian ribu energi ini dimasukkan
minus 20.000 kalori per mol dibagi dengan RT ini adalah konstanta gas dan T-nya adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Satuan Kelvinnya yang mutlak ini kurang lebih 298 Kelvin. Kita hitung jumlahnya menghasilkan 1814 kali 10 pangkat 8. Untuk menambahkan pengetahuan, mari kerjakan soal berikut. Jika diketahui konsentrasi lowongan di tembaga pada suhu kamar 25 derajat Celcius adalah 1,814 kali 108 lowongan per centimeter kubik. Nah, sampai suhu berapa yang dibutuhkan untuk memanaskan tembaga sehingga konsentrasi lowongan yang dihasilkan 1000 kali lebih dari konsentrasi kesetimbangan lowongan pada suhu kamar. Dan asumsikan bahwa diperlukan energi 20.000 kalori untuk menghasilkan 1 mol lowongan di tembaga.
Oke, kita akan bahas kesimpulan yang telah kita pelajari sampai saat ini. Struktur cacat kristal ini merupakan aspek fundamental dalam ilmu material ya, yang mempengaruhi sifat fisik, kemudian sifat mekanik dari bahan padat. Kemudian struktur kristal ini mengacu pada susunan atom atau molekul ya, molekul yang teratur dalam bentuk tiga dimensi. Kemudian seperti struktur kubik sederhana, kemudian kubik pusat badan, kemudian kubik pusat muka, dan heksagonal susunan rapat. Kemudian cacat kristal ini adalah ketidaksempurnaan dalam atom. Nah, ketidaksempurnaan dalam susunan atom tersebut dapat berupa cacat titik, kemudian cacat garis, kemudian cacat permukaan atau volumetrik. Kemudian cacat-cacat ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sifat-sifat material, termasuk kekuatan, ya, yang kedua keuletan, kemudian konduktivitas listrik dan konduktivitas termal. Selanjutnya, cacat kristal ini memungkinkan rekayasa untuk material mengoptimalkan sifat-sifatnya, sifat-sifat material tersebut dengan aplikasi yang diinginkan seperti di dalam industri semikonduktor atau kemudian logam paduan dan material komposit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.